Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Setelah vakum ini Yayasan At-Tasdiq ini tidak mengadakan kajian di luar gitu. Karena memang tidak punya masjid sendiri, jadi harus keliling-keliling cari masjid. Dan sekarang alhamdulillah Masjid Al-Amanah dengan seluruh staf pengurusnya memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mengadakan kegiatan pengajian, dan ini yang perdana ya di Lengkong ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berkelanjutan dan tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu. Nah, sebagai muqaddimah ini memang saya diminta oleh panitia itu untuk berbicara tentang akhlak gitu. Karena rencananya ke depan kajian-kajian kita itu ingin difokuskan untuk berbicara tentang permasalahan akhlak. Dan sengaja saya bawa fotokopian ngarah aya oleh-olehna. Mata kade ulah dijantenkeun bungkus bala-bala eta teh. Ilmu eta teh. Itunya bilih uih ti dieu jadi bungkus bala-bala. Nah, hari ini kita memulai kajian kita dengan judul perhiasan apa seorang muslim. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah akhlak. Dan tentu akhlak itu ilmu yang paling sulit. Secara teori gampang dibicarakan, tapi secara praktek sulit untuk diamalkan. Makanya kita banyak menyaksikan mungkin diri kita sendiri berbicara tentang akhlak, tapi keseharian kita jauh dari akhlak yang mulia gitu. Karena memang prakteknya susah. Perlu mujahadah, kesungguh-sungguhan, berusaha keras bagaimana membumikan akhlak itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sepertinya kehidupan kita itu sudah banyak kosong dari akhlak-akhlak yang mulia gitu. Faktanya memang setiap hari kita menyaksikan keburukan itu lebih mendominasi daripada kebaikan. Cek orang Sunda mah salieur breh, orang teh ninggali keburukan di mana-mana gitu. Apalagi zaman medsos sekarang. Berseliweran di medsos itu. Ini menandakan bahwa kita itu krisis di dalam apa? Akhlak itu. Dan tentu akhlak berbeda dengan moralitas. Kenapa? Motivasinya. Kalau akhlak itu motivasinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas melakukan apa? Kebaikan. Setiap orang bisa bermoral, bisa berbuat baik. Gitu ya. Tetapi akhlak itu memiliki nilai plus lebih apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mari kita mulai kajian kita itu dengan kembali mengkaji akhlak-akhlak Islami seharusnya bagaimana kita sebagai seorang apa? Muslim itu. Nah, kita awali dari surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh kata Allah bagi kalian itu di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, ada teladan yang sangat baik. Coba perhatikan, teladan dalam diri Rasulullah itu pada aspek apanya? Allah mengatakan dalam diri apa? Rasulullah, bukan dalam ibadah Rasulullahnya saja. Artinya teladan baik dalam diri Nabi itu dalam seluruh aspek kehidupannya.
Terkadang orang mengikuti Nabi, mencontoh Nabi dalam urusan sholat, tapi di luar sholat akhlaknya tidak baik. Banyak yang seperti itu. Ya, rajin ke masjid tapi bermuamalah dengan tetangga tidak baik misalnya. Memakai hijab rapi tetapi bermuamalah dengan orang lain tidak baik. Kenapa? Karena seringkali kita salah memahami dan mencontoh Nabi itu hanya dalam aspek ibadah ritualnya saja. Padahal Allah pun mengatakan fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, artinya dalam seluruh sendi kehidupan Nabi. Ini yang harus kita pahami ini. Jangan sampai kita menjadi citra buruk bagi Islam gitu. Kosok ngaji tapi kata tangga misalnya tidak ramah. Tara senyum-senyum acan, ngaliwat tara punten kan gitu. Padahal kebanyakan orang dulu masuk Islam itu bukan karena ucapan Nabi, tetapi karena apa? Karena akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang banyak tertarik untuk memeluk Islam itu karena melihat akhlak beliau. Makanya lihat, lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu contoh yang baik. Nabi itu adalah teladan baik. Beliau seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya, seorang suami yang baik bagi istrinya, seorang pemimpin yang baik bagi rakyatnya gitu. Seorang sahabat yang baik bagi teman-temannya, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintah untuk meneladani Nabi karena memang Nabi itu manusiawi sekali, bukan Superman Nabi itu. Ketika Allah menjadikan Nabi sebagai teladan, artinya Nabi itu sangat bisa kita teladani kalau kita mau. Coba lamun Nabi Superman misalnya, bisa ngapung gitunya. Lompat sing tarik nepikeun ka teu katingali kan riweuh. Nya nu pangriweuhna nyepunten mamake kolor di luar lancingan kan gitu. Tetapi Nabi itu manusia biasa seperti kita yang bisa kita teladani. Makanya Nabi mengatakan innama ana basyarut mislukum. Aku itu manusia biasa seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu gitu. Kenapa mendapatkan wahyu? Karena Nabi teladan. Orang yang menjadi teladan tentu harus dicontoh kebaikan-kebaikannya. Maka Allah menjaga Nabi sehingga Nabi menjadi role model bagaimana seorang manusia yang sempurna, insan kamil lah istilahnya Nabi itu. Nah, jadi siapapun di sini yang ingin menjadi pasangan yang baik untuk istrinya, ayah yang baik untuk anaknya, istri yang baik untuk suaminya, contohnya siapa? Nabi. Jadi kita itu sudah punya modelnya gitu. Kalau mau mencontoh itu real, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul bisa kita teladani kesehariannya. Tetapi siapa yang bisa meneladani Nabi itu? Lihat, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang berharap berjumpa dengan Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan pernah menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupannya. Gitu. Maksudnya apa? Usaha kita dalam meneladani Nabi itu menjadi semacam apa ya? Semacam ukuran sejauh mana keimanan kita kepada hari akhir. Orang semakin besar keimanannya kepada hari akhir, dia akan semakin berusaha untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu Pak, ya. Jadi teladani Nabi itu dalam seluruh aspek kehidupannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak suka mengingat Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak ingin berjumpa dengan Allah, tidak akan menjadikan Nabi sebagai teladan. Coba ditanamkan kepada anak-anak kita nih. Kalau mau teladani Nabi gitunya. Karena anak-anak kita itu sekarang lebih mengenal artis-artis Korea dan semacamnya gitu daripada meneladani Nabi dan para sahabatnya. Coba tanyakan kepada anak-anak kita nama-nama sahabat Nabi, Pak. Hampir mereka itu nggak tahu gitu sahabat-sahabat Nabi itu. Ini pentingnya nih.
Ini yang pertama. Jadi ketika kita ingin memiliki akhlak mulia, siapa teladannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung. Ini pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian Allah ini dijelaskan dalam hadis akhlak yang agung itu bagaimana? Suatu hari Aisyah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi itu? Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Gitu. Jadi tidak ada kebaikan akhlak di dalam Quran kecuali sudah Nabi amalkan semuanya. Kalau Al-Quran menyebutkan akhlak-akhlak yang jelek itu seperti apa, maka Nabi yang pertama kali menjauhi akhlak-akhlak itu. Maka apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan itu cerminan Al-Quran. Tafsir Nabi terhadap Al-Quran yang kemudian kita kenal dengan apa? Sunnah itu. Sehingga Nabi mendapatkan julukan Al-Qur'anu Yamshi. Al-Quran berjalan. Karena Nabi sudah menafsirkan Al-Quran itu secara utuh keseluruhan, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Maka setiap kalau antum membaca Quran, kemudian antum membaca perbuatan-perbuatan mulia, Nabi mah tos ngalakukeun sadayana eta. Makanya Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Pak, lamun pameget tos dipuji ku istrina, eta teh nyaan solehna teh eta teh. Karena tidak ada yang tahu akhlak seorang laki-laki itu kecuali orang yang paling dekat dengannya. Siapa? Pasangannya. Nabi mah dipuji naoge kahiji ku Allah di dalam Quran, nu kadua oleh istrinya sendiri. Paribasana cek orang Sunda mah sagulung sagalang lah gitu. Ya, tidak ada yang tahu akhlak kita kecuali istri kita yang sudah nikah tentunya. Yang belum nikah mah ya siapa yang tahu? Istri bapaknya, ibu nak gitu. Kalau kata istrinya, suami saya mah soleh, bager, gak pelit, asli eta teh. Gitu ya. Kalau kita dianggap baik, dinilai baik oleh teman, can apal we, gitu aslina kumaha. Lamun ustad dianggap bager ku jamaah nanya puguh we atuh keur ceramah manya aya nu pika sebeleun. Ya. Orang lagi ceramah semuanya juga kelihatan baik. Kalau ingin tahu akhlak ustadz sebenarnya, tanya sama siapa? Sama istrinya. Matak istri abdi mah patarang ngiring ngaos Pak. Bisikat katohyan aslina siga kumaha gitu. Ya. Tapi itu fakta. Sampai suatu hari setelah Nabi wafat itu, ada orang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana dulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah tertunduk menangis mengenang Nabi, nineng cek orang Sunda mah. Setelah itu Aisyah bercerita, suatu malam katanya, kami sudah tidur berdua, kulit kami sudah bersentuhan. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aisyah, aku meminta izin kepadamu untuk melaksanakan sholat malam. Lihat Nabi mah saking mulia akhlaknya, mau sholat saja minta izin sama siapa? Istrinya Pak. Mungkin Nabi khawatir istrinya punya kebutuhan kepada beliau kan. Tapi beliau ingin sholat dulu dan Nabi mah gak pernah terlewat sholat malam. Minta izin dulu. Saking mulianya akhlak Nabi. Kan bapak mah jajan baso getara wawartos ke istrinya. Wawartos teh wareg nawe humpul gitu. Abdi teh suareng cenah jajan baso. Nitu mere bapak maka abdi teh unggal inget ka mamah di gedean huakna kan gitu urang. Gedean huakna. Coba Pak, bayangkan sampai sedetil itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat malam saja minta izin kepada istrinya. Makanya setelah Nabi wafat itu yang disebutkan oleh istrinya, oleh sahabatnya itu selalu kebaikan, gak ada keburukan sedikit pun yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya akhlak Nabi. Makanya orang terenyuh,
tersentuh hatinya, ingin mengenal Islam itu seperti apa. Karena Nabi itu gambaran utuh bagi agama kita, itu Nabi. Tidak ada celak sedikit pun dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin melihat bagaimana Islam sesungguhnya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa akhlak yang mulia itu? Al-Quran jawabannya. Nah, karena Nabi sekarang sudah wafat, berarti kalau kita ingin punya akhlak mulia, apa rujukan kita? Ya Al-Qurannya, sunnah Nabinya. Pelajari Quran, pelajari sunnah Nabi. Bagaimana dulu akhlak beliau? Kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tidak akan pernah sesempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik orang zaman sekarang, semulia-mulia ulama zaman sekarang, tidak akan ada yang menyeimbangi kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, sebetulnya riwayat imam yang lain juga banyak, ini hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama, hanya saja, bu'istu, aku telah diutus, kata Nabi. Untuk apa? Liutammima shalihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah misi Nabi yang paling utama. Yang dimaksud akhlak mulia di sini, yang pertama tentu akhlak kepada Allah, nanti bagaimana. Lalu bagaimana akhlak kepada seorang nabi itu sendiri, lalu bagaimana akhlak kepada sesama manusia, bagaimana akhlak terhadap lingkungan dan alam semesta, bahkan sampai akhlak terhadap diri kita sendiri. Itulah cakupan agama kita di dalam mengajarkan akhlak itu. Karena banyak orang yang kemudian mempelajari tauhid, mempelajari akidah misalnya, tetapi akhlak kepada sesamanya jelek. Ada juga orang yang akhlak kepada sesamanya baik, tetapi akhlak kepada Allahnya tidak baik misalnya. Ada orang yang akhlak kepada sesamanya, kepada lingkungannya baik, tetapi kepada Rasulnya tidak baik. Maka yang dimaksud dengan kemuliaan akhlak dalam hadis ini, itu dalam seluruh dimensinya. Akhlak kepada Allah bagaimana, akhlak kepada Nabi harus bagaimana, kepada sesama manusia bagaimana. Nanti kepada sesama manusia itu kan kepada orang tua cakupannya, kepada guru, kepada teman, kepada pasangan hidup, kepada anak kita, sampurna Islam istilah nama. Ya. Semua akhlak itu tercakup di dalam agama kita. Oleh sebab itu, ikhwan, jangan sampai ada ketimpangan. Ya, ada pengalaman di mana orang dulu ini mengaji tauhid begitu rajinnya orang ini, tapi kemudian dia cek orang Sunda mah hampang leungeun, ringan apa ya, hampang leungeun teh gampang memukul kepada istrinya. Ada orang mengkaji tauhid tapi kemudian lisannya gampang mencela orang lain, menyakiti orang yang berbeda pendapat dengan dia dalam masalah-masalah keilmuan. Saya kira kurang tepatlah kita seperti itu. Jangan sampai Pak puntennya, Kang Ikhwan, orang itu lebih senang kepada orang yang akhlaknya mulia walaupun ilmunya sederhana, daripada kepada orang yang ilmunya ribet gitu, tetapi akhlaknya apa? Jelek. Betul nggak? Ada orang-orang yang secara keilmuan dia sederhana sekali gitu. Katakanlah dia bukan orang yang wah dari sisi ilmu, tapi dia menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia bermuamalah dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan temannya. Resep orang teh kana gitu. Nabi itu kan dalam kisahnya itu seringkali diludahi oleh orang kafir gitu kan. Setiap kali lewat diludahi. Sampai suatu saat orang itu tidak ada karena sakit. Nabi tengok gitu. Sampai orang itu masuk Islam.
Coba kalau kita yang diludahi, meureun dikepret tuh orangnya. Main kepret wae udah jago silat urang mah. Tapi Nabi saking sabarnya. Ada orang yang kemudian mencekik Nabi dari belakang itu, meminta harta. Sahabat marah melihat Nabi diperlakukan seperti itu, tapi Nabi santai-santai saja. Bahkan Nabi malah memberikan apa yang dia minta. Sampai ada satu kampung penuh masuk Islam karena Nabi memberikan seluruh binatang ternaknya, kambingnya. Nabi sedang mengembala kambing begitu banyak, kemudian orang itu teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, berikan harta yang Allah berikan kepadamu. Kata Nabi, ambil semua. Tuh, jadi lamun aya nu gaduh mobil saya gitu teh pasikeun eta. Lamun hoyong nurutan Nabi dah hese urang mah. Lantaran sanes Nabi gitu. Kang Deden misalnya, Kang Deden eta mobil kijang kanggo abdi. Oh, mangga Ustaz dah moal sigana teh. Abdi ge ngan gaduh hiji cenah kan gitu. Ya. Tapi kata Nabi ambil semua. Orang itu kaget, Pak. Tapi kemudian semua kambingnya dia bawa dan dia pulang ke kampungnya, dia teriak-teriak, wahai kaumku aslimu, masuk Islamlah kalian. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'aman la yakhshal faqr. Karena Muhammad itu memberi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Besoknya berbondong-bondong masuk Islam semua. Bisa nggak kita menarik orang dengan akhlak kita gitu? Karena orang itu punten ya. Orang-orang di luar kita itu melihat bagaimana perilaku kita sebetulnya. Peristiwa Palestina sekarang itu, bagaimana korban-korban itu menghadapi ujian dengan penuh kesabaran. Mereka tetap beribadah di tengah kesulitan. Itu kan banyak menyadarkan orang tentang bagaimana hebatnya kesabaran kaum muslimin di sana, sampai tidak sedikit orang yang tertarik untuk mempelajari Islam dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Itu karena akhlak sabar gitu. Sampai ada orang tertimpa bangunan setengah badan, tidak bisa bergerak, tapi masih menyempatkan sholat. Orang makan katindihan kusimbut gini hese rek sholat teh. Komo sholat tahajud mah usum hujan hoream. Ini tertimpa oleh bebatuan masih sholat, Pak. Sampai orang tuh bingung, ini teh akidah apa gitu yang dipeluk oleh orang-orang seperti ini, dipelajari dan akhirnya tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ternyata untuk menarik orang mempelajari Islam itu cukup dengan kita berbuat baik, berakhlak mulia. Ayeuna gogorowokan mengajarkan Islam, tapi kalau akhlak kita jelek mada sebal batur oge atuh. Hayo we cenah ngomong digedekeun, ari perilaku seperti itu. Tah kitu teori nama apa? Praktek nama hese nya orang teh. Makanya kalau tidak bisa menjadi hiasan untuk Islam, minimal lah jangan jadi celak kita untuk agama kita ini. Jangan jadi celak untuk agama kita. Kemudian hadis berikutnya Nabi mengatakan, inna min akmalil mu'minina imanan, kata Nabi. Sesungguhnya manusia yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum akhlaqo, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Lihat korelasi antara akidah dengan apa? Akhlak. Jadi aneh kalau ada orang mempelajari akidah, mempelajari tauhid, tapi akhlaknya nggak pernah benar. Itu aneh itu. Seharusnya semakin dalam ilmunya tentang akidah, tentang ketauhidan, dia mengkaji berbagai macam kitab tauhid, itu harusnya semakin baik akhlaknya. Bukan malah semakin buruk, semakin kasar, semakin tajam lisannya kepada saudaranya. Ini Nabi yang mengatakan seperti itu dan Nabi praktekkan. Berarti Nabi itu orang yang akidahnya paling sempurna kepada Allah. Kenapa? Karena akhlaknya paling baik. Dan Nabi lihat menjadikan istri sebagai standar. Nabi mengatakan wa altafuhum bi ahli, dan yang paling lembut terhadap pasangannya, paling lembut terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Tuh.
Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan khairukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Nah, dari tadi berbicara tentang hadis akhlak, ayat akhlak. Lalu sebetulnya akhlak itu apa sih definisinya gitu? Nah, kalau kita melihat kepada definisi Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa akhlak itu, kata beliau, itu kondisi batiniah seseorang yang mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu secara spontan. Itu akhlak. Jadi kondisi batin seseorang yang mendorong orang itu melakukan sesuatu secara apa? Spontan. Jadi akhlak mah tara diemutan heula, Pak. Bapak lagi jalan, lihat sampah berserakan misalnya. Itu spontan Bapak ambil, masukkan ke dalam tong sampah, itu akhlak itu. Kemudian lihat batu, kalau ada orang lewat terlindas motor misalnya, batu ini dia bisa jatuh, kemudian bapak teh singkirkeun batu teh, eta akhlak eta. Tapi lamun masih kena di pikiran, can jadi akhlak eta. Ya, can jadi akhlak. Misalnya meresan sendal teh hayang kapuji ku batur misalnya. Pada aya akhwat meresan sendal. Sabari culak cileuk gitu tah. Can jadi akhlak eta. Lantaran hayang kapuji. Artinya kalau tidak ada orang lain, dia tidak akan melakukan itu gitu. Ada paku bisi aya nu ti soledat gitunya, atau nepi aya nu kacugak candak piceun, itu akhlak. Aya ucing ngaliwat kalapung babat teh puguh-puguh. Nah, eta akhlak goreng berarti. Salah ucing naon ujung-ujung di talapung gitu. Bari jeung ucing gering deh. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa akhlak itu bisa baik, bisa apa? Bisa buruk. Nah, kumpulan akhlak yang baik itu yang disebut dengan adab, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi adab itu kumpulan seluruh akhlak yang baik, namanya adab. Makanya nggak ada adab yang buruk, itu nggak ada. Kalau akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau adab itu semuanya baik, gitu ya, semuanya baik. Nah, nanti akhlak itu, Pak, ada yang memang dia jibiliyah. Jibiliyah itu bawaan dari lahir. Karena dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, akhirnya dia menjadi baik. Tapi ada akhlak-akhlak yang sifatnya itu muktasabah. Muktasabah itu jadi dilatih. Lamun bapak misalnya baut we pagawean teh, pependak jeung batur baut tara senyum-senyum acan. Itu teh bisa dilatih untuk terus tersenyum gitu. Ketika ada orang, latih untuk senyum. Teu aya orang senyum-senyum sendiri, minimal di depan kaca gitu. Untuk melatih ini mah. Kan ulah senyum sendiri di depan umum eta. Nanti suudon ke batur gitu. Nah, itu muktasab. Ada orang yang pelit, Pak. Merege hese. Buntut kasiran, cap jahe gitu. Itu harus dilatih dengan banyak apa? Memberi, banyak bersedekah, sampai nanti sedekah itu menjadi kebiasaan dia gitu. Kalau tersedekah teh asa lieur gitu, hayang sedekah. Ya. Dan akhlak itu bukan pencitraan. Lamun di kamera bager gitu, di belakang kamera pika sebelen. Nah, itu tidak, kebaikannya tidak menjadi akhlak. Kan banyak sekarang yang kebaikan-kebaikannya itu harus selalu masuk ke dalam layar kaca gitu, ke dalam kamera. Tidak apa-apa kita berbuat baik, dilihat orang, bahkan ditampakkan, tapi harus ada kebaikan-kebaikan yang disembunyikan. In tukhfus shadaqati fani'immahi. In tubdu shadaqati fani'immahi. Kalau kalian misalnya memperlihatkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian menyembunyikannya, waktu tuhal fuqara fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Gitu ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan itu hanya karena dorongan-dorongan selain Allah, karena kalau seperti itu belum menjadi akhlak. Nah, itu Pak bisa dipahami ya, bedanya akhlak, makna akhlak, kemudian bedanya dengan adab itu apa? Dan pembagiannya ada dua. Ada akhlak yang memang itu menjadi jibiliyah, bawaan kita.
ada yang memang harus muktasabah, dilatih terus supaya kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian dalam hadis berikutnya riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya," kata Nabi. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Iya, ayat terjemahannya. Hilap abi terjemahkan. Yang di bawah mah ini buat yang ininya ini mah. Ini teh ada hadis yang mirip dua ini, yang satu pendek, yang satu panjang. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, ahsanukum akhlaqo, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana sih supaya kita dicintai oleh Nabi, Nabi itu mencintai orang yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan. Ya, bukan yang paling banyak ilmunya, tetapi mereka yang berilmu kemudian mereka amalkan keilmuannya itu. Karena ilmu itu wasilah, Pak. Tujuannya adalah amal gitu. Nah, dalam riwayat yang berikutnya Nabi mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya," sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni, dan yang paling dekat denganku majlisan, kedudukannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ahsanukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adukum minni majlisan, dan paling jauh kedudukannya dariku yaumal qiyamah, adalah sarsaron. Apa? Sarsarun. Ini saya lupa menerjemahkan. Sarsarun itu kasratul kalam, orang yang banyak omong. Aduh, tos adanya. Ini rencananya dilanjut pada Isya atau sudah saja? Karena kalau lanjut pada Isya capek. Nanti disepakati ya. Ini untuk selebihnya ikhwan bisa antum baca. Nah, nanti untuk kelanjutannya apakah mau dilanjut ba'da Isya atau sampai Isya saja. Cuma untuk hari ini sampai Isya saja. Gitu ya, karena saya dari pagi berkegiatan, beraktivitas, jadi sekarang teh tos hoyong ngagoler we sih teh gitu kan. Gitu ya. Mungkin untuk saat ini tidak ada tanya jawab dulu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah kalau ada waktu kita lanjut sampai apa? Sampai Isya. Mudah-mudahan kondisinya lebih fit lagi. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.